Dalam beberapa tahun terakhir, Kenya mencuri perhatian dunia karena menjadi pionir dalam inklusi finansial melalui adopsi awal sistem uang elektronik. Kemajuan ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan dengan mudah, termasuk mengirim uang dan melakukan pembayaran melalui ponsel. Namun, keberhasilan ini juga membawa masalah baru berupa eksploitasi oleh perusahaan fintech, termasuk dari Amerika, yang membebani masyarakat dengan bunga pinjaman tinggi. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, melalui kerjasama bilateral, membawa angin segar bagi Kenya. Prabowo bersama timnya bekerja sama dengan Kenya untuk melindungi rakyatnya dari jerat perusahaan asing yang memanfaatkan teknologi finansial untuk mengeruk kekayaan alam dan finansial negara tersebut. Keputusan ini disambut hangat oleh masyarakat Kenya dan menjadi perhatian dunia, termasuk negara-negara Eropa yang mengamati langkah strategis Indonesia. Dalam sebuah konferensi di Nairobi, Gubernur Bank Sentral Kenya, Patrick Njoroge, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Menurutnya, platform pinjaman yang banyak digunakan masyarakat justru menjadi alat predator ekonomi. Dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 2,7 juta warga Kenya masuk daftar hitam lembaga keuangan akibat ketidakmampuan membayar utang yang terus membengkak. Melihat situasi ini, Indonesia melalui inisiatif global memperkuat kerjasama dengan Kenya yang dipimpin oleh Indonesia sejak presidensi G20 tahun 2022. Dirancang untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan bagi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan aksi iklim. Penandatanganan Article of Agreement oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Perdana Menteri Kenya Musalia Mudavadi menjadi langkah penting untuk memperkuat aliansi ini. Kerjasama ini menandai Kenya sebagai negara pertama yang bergabung dengan GBFA, sebuah platform inovatif yang bertujuan untuk mendorong investasi dan keberlanjutan di negara-negara global selatan. Luhut menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk solidaritas global yang dirancang untuk menciptakan keadilan dalam akses pendanaan, sekaligus melindungi negara-negara berkembang dari eksploitasi pihak asing. Langkah strategis Prabowo dan Indonesia ini menjadi sorotan dunia, khususnya Eropa. Banyak negara Eropa yang memuji keberanian Indonesia untuk berdiri di garda depan dalam melindungi negara-negara berkembang dari praktik predator ekonomi. Prabowo berkomitmen memastikan bahwa Kenya dan negara-negara global selatan tidak lagi menjadi kelinci percobaan teknologi perusahaan asing yang hanya mengejar keuntungan. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan ekonomi bagi setiap negara. Ia juga menekankan bahwa Indonesia akan mendukung Kenya dalam meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan teknologi secara mandiri. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kenya dapat menikmati hasil kekayaan alam tanpa tekanan dari pihak asing. Selain itu, kerjasama ini juga menjadi platform untuk mempercepat investasi terkait aksi iklim. Luhut mengungkapkan bahwa pembiayaan iklim saat ini masih jauh dari kebutuhan, dengan kesenjangan tahunan mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat. GBFA menjadi solusi untuk menghadirkan mekanisme pembiayaan campuran yang inovatif dan efisien. Kerjasama strategis ini bukan hanya tentang investasi ekonomi,
tetapi juga upaya membangun solidaritas global yang lebih kuat. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kebudayaan Nani Hendiarti menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk menciptakan dampak positif yang luas. Ia menegaskan bahwa GBFA adalah langkah menuju dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Di tengah sorotan global, keputusan Prabowo untuk membantu Kenya juga memengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Banyak negara yang memuji langkah Indonesia untuk memimpin inisiatif global dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada pembangunan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam panggung internasional. Langkah ini juga membawa pesan kuat kepada Amerika dan perusahaan asing lainnya untuk menghentikan praktik yang merugikan negara-negara berkembang. Dengan kerjasama erat antara Indonesia dan Kenya, banyak pihak optimis bahwa ini adalah awal dari era baru dalam hubungan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Eropa yang selama ini dikenal mendukung pembangunan berkelanjutan, kini memandang Indonesia sebagai mitra strategis dalam mengatasi tantangan global. Prabowo berhasil menginspirasi negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dan melindungi kedaulatan ekonomi negara berkembang. Dengan mengusir perusahaan asing yang merugikan Kenya, Prabowo juga membuka jalan bagi negara-negara tersebut untuk membangun sistem finansial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Langkah ini tidak hanya mengakhiri penderitaan rakyat Kenya, tetapi juga membangun harapan baru bagi negara-negara berkembang lainnya. Kini, Kenya dan Indonesia menjadi simbol solidaritas global dalam melawan eksploitasi ekonomi. Langkah berani Prabowo menunjukkan bahwa perubahan nyata dapat terjadi ketika ada keberanian untuk melawan ketidakadilan dan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik.